Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dimanapun berada ya. Oke, nggak bosan-bosan ibu ingatkan untuk anak kelas 8 A, B, C, dan D untuk absen di kolom komentar dan mencatat materi yang ada karena suatu saat catatan dan latihan kalian akan diperiksa. Lanjut ke materi. Relasi dan fungsi. Jika di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang relasi, kali ini kita akan lanjut pembahasannya ke fungsi. Nah, pertanyaannya, apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Lalu apa perbedaannya dengan relasi? Nah, perbedaannya adalah jika di relasi tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan, di fungsi ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Nah, yang perlu kalian ketahui, ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan fungsi. Yang pertama adalah setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B. Jadi dia nggak boleh jomblo, harus punya pasangan. Jika ada salah satu anggota himpunan A tidak memiliki pasangan di himpunan B, maka relasi tersebut bukan fungsi. Nah, syarat yang kedua adalah setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi dia nggak boleh punya pasangan yang lebih, harus tepat satu. Jika anggota himpunan A memiliki lebih dari satu pasangan, maka relasi itu bukan fungsi. Oke, lanjut ke sini. Ada beberapa relasi faktor dari, dua kurang dari, lebih dari. Nah, dari beberapa relasi ini mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi? Jika dilihat dari syarat-syarat fungsi, relasi ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena memiliki lebih dari satu pasangan dari himpunan A ke himpunan B. Kalau yang ini, dua kurang dari, ya ini merupakan fungsi karena memiliki tepat satu pasangan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, yang ini juga merupakan fungsi karena anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Ingat ya, anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Yang ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A yang memiliki pasangan lebih dari satu di B. Jadi dia bukan merupakan fungsi. Oke, nah di dalam fungsi itu ada yang namanya domain, kodomain, dan range. Domain merupakan daerah asal, kodomain merupakan daerah kawan, dan range merupakan daerah hasil. Nah, dilihat dari relasi 2 kurang dari, ini merupakan domain, daerah asal, berarti daerah asalnya ada 2, 3, dan 4. Dan yang ini merupakan kodomain atau daerah kawan. Berarti daerah kawannya ada 1, 4, 5, dan 6. Nah, yang ketiga ada namanya range daerah hasil. Daerah hasilnya, ini merupakan daerah hasil. Jadi daerah hasilnya ada 4, 5, dan 6. Lanjut ke contoh. Gambarlah relasi-relasi berikut dengan diagram panah, kemudian tentukan apakah termasuk fungsi atau bukan fungsi. Lihat di soal A. Apakah ini merupakan
fungsi? Ya, jawabannya adalah bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan X yang memiliki pasangan lebih dari satu di anggota himpunan Y. Oke, lanjut yang B. Apakah ini merupakan fungsi? Ya, ini merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan X memiliki pasangan tepat satu di anggota himpunan Y. Yang C, ini juga merupakan fungsi. Oke, contoh lagi. Diketahui diagram panah berikut. Lalu, tentukan domain, kodomain, range, relasi yang mungkin dari A ke B, dan yang terakhir termasuk fungsi atau bukan fungsi. Nah, yang sudah Ibu jelaskan tadi, domain adalah daerah asal, kodomain merupakan daerah kawan, range merupakan daerah hasil. Lalu mana domain? Ini merupakan domain. 1, 2, 3, dan 4 adalah domain. Dan yang ini, 3, 4, 5, 6, dan 7 merupakan kodomain. Lalu mana range-nya? Ini daerah hasilnya. 3, 4, 5, dan 6 yang sudah diberi panah. Lalu relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 2 kurangnya dari A, 2 kurangnya dari B. Nah, yang terakhir, relasi merupakan fungsi. Kenapa fungsi? Karena setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B, tidak lebih dan tidak kurang. Oke, sampai di sini dulu materi kita tentang fungsi. Semoga anak-anak Ibu semua paham dengan apa yang Ibu jelaskan, dan Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mencatat materi yang sudah dijelaskan. Selalu stay safe, stay healthy, jangan lupa untuk mencuci tangan dan gunakan masker jika bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.